Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, falaqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari ini kita menyaksikan, kita mendengar di sebagian daerah di negeri ini, bahkan mungkin di negeri yang lain, Allah kembali memperlihatkan tentang apa yang menjadi kebesarannya, apa yang menjadi kekuasaannya. Musibah banjir, musibah tanah longsor, musibah gunung meletus yang kita saksikan hari-hari ini adalah bagian dari tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu menyisakan duka, menyisakan rasa sedih, dan itu hal yang sangat normal dan wajar seorang bersedih karena harta yang hilang, sedih karena keluarga yang meninggal, itu manusiawi dan lumrah.
Suatu ketika Rasul alaihi salatu wasalam datang ke salah seorang putrinya yang anaknya sedang menghadapi kematian, cucu Rasul alaihi salatu wasalam. Rasul melihat betapa nafas bayi itu tersengal-sengal menjemput ajalnya. Maka Rasul sebagai manusia, sebagai bashar, manusia, Rasul menangis. Jika seorang sahabat kemudian berkata, "Ma hadza ya Rasulullah?" Ada apa dengan Anda menangis? Kok Anda menangis? Anda seorang Rasul. Anda melihat seorang bayi yang menghadapi kematian, kemudian Anda menangis. Rasul mengatakan, ini adalah rahmat dari Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hati seorang hamba. Wa innama yarhamu min ibadihi ruhama. Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang memang punya kasih sayang. Jadi hal yang sangat normal, yang sangat wajar orang kemudian menangis. Maka ikhwas sekalian rahimakumullah, di saat kita melihat musibah-musibah yang terjadi, yang hari ini mungkin, dan semoga kita diselamatkan dari musibah itu, menimpa saudara-saudara kita, maka yang pertama kali harus menjadi keimanan kita adalah beriman bahwa apa yang terjadi itu adalah qadar min aqdarillah. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Kitabut Tauhid membawakan satu bab secara khusus. Beliau berjudul Minal Imani Billah As-Sabru Ala Aqdarillah. Termasuk keimanan kepada Allah adalah sikap sabar terhadap keputusan Allah subhanahu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabru ala aqdarillah. Kenapa? Karena Allah azza wa jalla berfirman dalam surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin fa biidznillah. Faman yu'min billahi yahdi qalbah. Karena tidak ada yang menimpa seorang manusia dari satu musibah pun kecuali itu datangnya dari izin Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi'idnillah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Maka siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan hidayah dalam hatinya. Beriman dalam ayat itu, wa man yu'min billah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan hidayah. Dikatakan oleh Alqamah radhiyallahu an rahimahullahu taala, Alqamah mengatakan huwar rajulu tusibuhul musibah faya'lam annahu minallah fayarda. Yang dimaksud orang beriman dalam ayat itu, maka barang siapa yang beriman, Allah berikan hidayah dalam hatinya. Kata Alqamah, ini adalah ayat tentang seorang yang ditimpa musibah dan dia tahu musibah itu datang dari Allah, kemudian dia ridha dengan musibah itu. Jika sikap seorang muslim dengan apapun yang ia terima dari qadar Allah adalah as-sabr. Yang pertama wajib untuk dilakukanlah sabar. Habsun nafs anil jaza' ani tadajjur wa habsul lisan ani syakawa wa habsul jawarih an syaqqil juyub wa latbil khudud. Sabar itu adalah di saat seorang hamba mampu menahan jiwanya untuk tidak marah. Sabar itu di saat seorang hamba mampu menahan lisannya sehingga tidak mengumpat, tidak mengeluh. Sabar itu adalah di saat seorang hamba mampu menahan anggota tubuhnya untuk tidak menampar pipinya, merobek bajunya, sebagai bentuk ketidakridhaan terhadap qadar Allah subhanahu wa ta'ala.
Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidak termasuk golongan kami seorang yang di saat ditimpa musibah adalah syaqqal juyub. Dia robek-robek bajunya. Dia tampar-tampar pipinya. Kemudian dia memanggil, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Maka seorang manusia di hadapan sebuah musibah hanya ada dua. Seorang muslim di hadapan musibah hanya dua pilihan. Ia jadikan musibah itu sebagai rahmat dan nikmat Allah. Dengan apa? Dengan kesabarannya. Dia terima dengan penuh kesabaran. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia tahu segalanya itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu milik Allah, itu akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia terima dengan kesabaran. Maka kesabarannya di dalam menerima musibah-musibah, Allah jadikan musibah itu sebagai nikmat bagi dia, rahmat bagi dia. Kenapa? Allah hapuskan kesalahan-kesalahan dan dosanya. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala syaukah yushakuha. Tidaklah menimpa seorang muslim musibah apapun, bahkan sekalipun seandainya dia tertusuk duri. Duri, musibah itu bentuknya duri yang menusuk kakinya. Bisa jadi musibah itu bagi seorang muslim adalah illa kaffarallahu bih. Kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Maka sikap kita lah bagaimana merubah musibah ini yang zahirnya memang menyakitkan zahirnya, tapi jadikan ia sebagai rahmat dan nikmat bagi kita. Di saat kita menerima itu sebagai keputusan Allah, kita ridha, kita sabar, Allah jadikan musibah itu adalah sebagai nikmat. Kenapa? Ada dosa yang Allah hapuskan. Allah ingin kebaikan bagi kita. Sehingga dalam riwayat yang lain, Anas ibn Malik mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubah fid dunya." Di saat Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah ingin kebaikan bagi seorang hamba, apa yang Allah lakukan? Ajjalallahu lahul 'uqubata fid dunya. Allah percepat hukumannya di dunia. Karena Allah ingin hamba ini bersih ketika datang yaumul qiyamah. Allah percepat hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr. Tapi sebaliknya, di saat Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah tahan ukubahnya, Allah akhirkan hukumannya hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, hingga Allah nanti akan hukum dia dengan sempurna di hari kiamat. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali di saat berhadapan dengan musibah kita anggap itu adalah bagian bagaimana Allah ingin membersihkan dosa kita. Allah ingin mengangkat kita di dunia dengan kesabaran yang kita miliki. Jangan kemudian kita menjadi orang yang kedua, yang menghadapi kesabaran, yang menghadapi musibah, bukan dengan kesabaran. Tapi justru menambah musibah itu dengan musibah yang lain. Sudah ini musibah, tapi kita tambah dengan musibah yang lain. Musibah apa? Musibah kekufuran. Karena kita mengeluh, kita suudzan, kita berprasangka buruk kepada Allah. Menambah musibah dengan musibah yang lebih besar. Keluh kesah kita tidak akan kemudian membangkitkan yang sudah mati. Amarah kita tidak kemudian menghadirkan harta yang sudah hilang. Harta yang sudah hancur, tetap saja hancur. Tapi kita hadapi musibah dengan kemarahan, dengan keluh kesah, dengan mengumpat, dengan mencaci maki. Apa yang kita dapatkan dari caci maki itu? Apakah yang mati akan bangkit kembali?
Harta yang hilang kemudian bisa ditemukan kembali. Harta yang rusak lalu menjadi baik lagi. Tidak. Justru kita menambah musibah dengan musibah yang lain. Kekufuran terhadap qada Allah. Itu musibah yang lebih besar. Kufur terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul alaihissalatu mengatakan, ithnani finnas, huma bihim kufrun. Ada dua hal yang kalau itu ada pada seorang, dia bisa jatuh dalam kekufuran. Yang pertama, at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Yang kedua, an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi orang yang mati. Meratapi bukan sekedar menangis. Kalau menangis karena orang sedih, normal, Nabi juga menangis. Tapi yang dilaranglah meratapi orang yang mati. Kenapa yang dicabut adalah fulan? Kenapa yang mati keluarga saya? Kenapa dan kenapa? Itu namanya niyahah. Kalau itu dilakukan di saat kita menghadapi musibah, Rasul mengatakan ithnani binnas huma bihim kufrun. Dua hal yang kalau itu ada pada diri seorang manusia, itu bisa menjadi kekufuran. Di antaranya an-niyahatu 'alal mayyit. Maka seorang muslim punya sikap yang jelas. Bahwa musibah itu adalah kewajiban kita menerimanya dengan kesabaran. Karena kita tahu dan kita yakin di balik itu banyak hikmah yang akan Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinah ila Allah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamu ala ashabi wa ikhwanih. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita belajar dan terus belajar untuk menjadi orang yang sabar. Wa'lam anna nasra ma'as sabr. Rasul mengatakan, ketahuilah kemenangan itu senantiasa diiringi dengan kesabaran. Kita belajar untuk bisa sabar. Berlatih untuk bisa sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Wa sabiru, dan saling mewasiatkan, saling melatih diri untuk sabar. Wa sabiru. Kenapa? Karena kesabaran itu pahalanya sangat besar. Kesabaran itu adalah pahalanya sangat besar. Bisa jadi dengan kesabaran kita Allah akan gantikan sesuai dengan kadar dari musibah yang hilang. Atau mungkin Allah gantikan dengan yang lebih baik di saat kita sabar. Mungkin Allah gantikan sesuai dengan kadar musibah yang menimpa kita, atau Allah gantikan dengan yang lebih baik. Maka di antara doa yang diajarkan ketika terjadi musibah adalah kita mengatakan, di samping mengucapkan istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala pada musibahku ini dan beri ganti yang lebih baik darinya. Doa ini dibaca oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika suaminya Abu Salamah meninggal. Begitu meninggal, maka doa ini yang sudah diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dibaca oleh Ummu Salamah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Dengan penuh keyakinan, ya Allah, berikan saya pahala atas musibahku ini dan berikan ganti yang lebih baik daripada musibah ini. Sementara dalam hatinya bertanya, hal hunaka khairun min Abi Salamah? Adakah laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata tidak lama dari kematian suaminya, setelah iddahnya selesai, datang Rasul alaihi salatu wasalam meminang Ummu Salamah. Khairan minha,
Tentu tidak ada yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Allah gantikan Abu Salamah, suami Ummu Salamah, dengan Rasulullah SAW karena doa yang dibaca Ummu Salamah, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Kalau tidak Allah ganti di dunia dengan yang lebih baik, maka yakinilah Allah akan ganti musibah itu di akhirat dengan yang jauh lebih baik. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena orang-orang yang sabar akan disempurnakan pahala mereka di yaumul qiyamah tanpa hitungan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang sangat besar. Maka mari kita berlatih dan melatih diri kita untuk senantiasa sabar di saat kita menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, agar ujian itu berubah dari musibah menjadi nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Ghaffar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wati qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala baladana hadha Indonesia baladan aminan mutma'innan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al baladana Indonesia baladan aminan mutma'innan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minas sabirin 'indal bala. Allahumma ij'alna minas sabirin 'indal bala'i wal musibah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.